Salam dan bahagia, adik-adik hebat Kabupaten Kayung Utara. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk produk ekonomi kreatif pada pembelajaran muluk Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayung Utara kelas 4. Nah, Kayung Utara mempunyai berbagai jenis sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya sumber daya alam tersebut, memberikan kita manfaat yang sangat besar untuk membuat sebuah produk ekonomi kreatif dari bahan tumbuhan yang hidup di tanah Kayung Utara. Namun bukan tumbuhan yang dilindungi ya adik-adik. Produk ekonomi kreatif dari bahan tumbuhan ini mempunyai banyak inovasi dan beragam jenisnya sampai masyarakat dari luar Kayung Utara pun ikut menyukainya. Dan ini merupakan sebuah peluang ekonomi serta memberikan sebuah ciri khas Kabupaten Kayung Utara. Kerajinan dari bahan alam. Nah, yang bisa kita gunakan bahan-bahan dari alam tersebut, yang pertama adalah tempurung kelapa. Karena tempurung kelapa merupakan memiliki jumlah yang sangat besar di Kabupaten Kayung Utara. Tempurung kelapa dapat disulap menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Tempurung kelapa dapat dijadikan banyak benda yang unik, menarik, dan juga fungsional. Untuk membuat kerajinan tangan dari batok kelapa mungkin tidak begitu sulit jika langsung dipraktikkan. Karena pembuatan kerajinan dari batok kelapa sendiri terbilang mudah dan simpel. Tempurung kelapa dapat membuat produk ekonomi kreatif seperti celengan, lampu hias, gantungan kunci, teko dan gelas. Kerajinan jam, mangkuk, kancing baju, kapal penisi, dan kerajinan tas dari batok kelapa. Bahan yang kedua berikutnya adalah bambu. Bambu merupakan bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi berbagai macam kerajinan. Hal ini karena bambu memiliki bentuk yang kokoh dan mudah dipotong. Umumnya, bambu digunakan untuk menjadi bahan bakul, piring alas, hiasan dinding, hiasan lampu, dan sebagainya, tergantung kreativitas adik-adik untuk menciptakan sebuah inovasi sehingga bernilai ekonomi. Itulah yang disebut dengan ekonomi kreatif. Bahan yang ketiga adalah pandan. Daun pandan tidak hanya untuk aroma makanan, tetapi juga bisa bahan baku kerajinan. Kerajinan dari daun pandan ini setelah dianyam, daun pandan bisa dibentuk aneka jenis kerajinan, seperti tikar, tas, sajadah, dompet, topi, gantungan kunci, kipas, tempat tisu, dan lain-lainnya. Nilai ekonomis kerajinan anyaman pandan ini juga tinggi, serta berprospek cerah dan menguntungkan. Selain harga bahan baku murah dan mudah didapat di tanah Kayung Utara, serta pemasarannya bisa menembus keluar provinsi hingga ke luar negeri. Bahan yang keempat adalah rumput laut. Sebagai sedotan alternatif pengganti dari sedotan plastik, jenis sedotan yang satu ini juga menawarkan berbagai kelebihan. Adapun beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh sedotan dari rumput laut antara lain adalah bisa dimakan. Jenis sedotan ini menggunakan bahan organik dari rumput laut. Karenanya sedotan satu ini sangat unik dan bisa langsung dimakan setelah digunakan. Kita mengenal bahwa rumput laut itu hanya sekedar untuk digunakan, dimakan saja. Tetapi ternyata saat ini rumput laut menjadi sebuah bahan untuk dijadikan sebagai ekonomi kreatif. Salah satunya adalah membuat sedotan dari bahan rumput laut. Apakah adik-adik bisa membuatnya? Tentu adik-adik yang daerah kepulauan, rumput laut melimpah sebagai sumber daya alam di daerah-daerah kepulauan Kabupaten Kayung Utara. Yang kelima adalah rotan. Pemanfaatan rotan sebagai produk kerajinan tidak lepas dari sifatnya yang dimilikinya, meliputi sifat anatomi, kimia, struktur fisik, mekanis, dan sifat awet dijadikan produk kerajinan rotan. Meski mulai tergantikan oleh bahan baku rotan sintetis, akan tetapi kerajinan rotan alami tetap memiliki segmen pemerintahan tersendiri. Rotan dapat dijadikan produk ekonomi kreatif seperti tas, dompet,
sepatu, sandal, sandal etnik, kap lampu, tikar atau lampit, alas gelas dan piring, keranjang anyaman, rotan, bantal rotan, meja rotan, dan kursi rotan. Dan tentu banyak lagi produk-produk ekonomi kreatif berbahan rotan yang bisa digunakan. Nah, adik-adik, tentu bahan-bahan ini hanya sebagai contoh bahan dari alam yang bisa digunakan. Tentu lebih banyak lagi ketika adik-adik bisa berpikir dan mengolahnya, dan itu adalah tergantung dari kekreativitasan adik-adik dalam menciptakan sebuah produk ekonomi kreatif, sehingga memberikan dampak positif secara ekonomi dan memberikan sebuah keuntungan bagi masyarakat Kayong Utara. Demikian adik-adik yang dapat kami sampaikan. Salam dan bahagia. Adik-adik hebat Kabupaten Kayong Utara.